Hijrah bukan hanya sekedar mengubah penampilan. Biasanya pakai baju metal kemudian pakai baju seperti itu, bukan hanya setakat itu saja. Tapi hijrah itu adalah sebuah proses yang lumayan panjang menuju proses perbaikan diri yang lumayan panjang menuju kepada hal yang lebih baik. Lebih baik menurut siapa? Lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar dan pedoman awak. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sadonyo basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bahasa Mambo Bisbisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sana sadonyo. Nah, di bulan Ramadan kok kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang musisi yang telah menjadi mubalik. Penasaran ba'a perjalanannya? Mari kita sambut Uda Hendy Farlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah udah lebih. Kok panggilnya Ustaz udah santai sena. Kalau yang asiknya udah atau abang terserah. Asal jangan nuni je. Asal jangan nuni. Panggil udah lah. Nah, udah Ustaz. Nah, udah Hendy Farlan kok adalah dulunya seorang musisi. Nah, wak pengen tahu lah dulu musisinya musisi apa kan kita bayang di sana-sana di rumah gitu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 30 tahun yang lalu lah. Perjalanan dimulai ya. Perjalanan itu dimulai dari ndak di Padang, tapi di Kota Kembang, Bandung. Kota musisi. Kota musisi. Ambojo 2 orang kawan. Sebenarnya seorang tuh adik. Nah, Anton namanya, dan seorang kawan Kausar. Pemain drum, Anton pemain gitar, Ambo sendiri vokal dan bass. Nah, kami membuat band bernama Roh. Roh tuh ritual of horror. Oh gitu. Sangko roh ko soul gitu. Memang seperti itu awalnya memang ya, roh to soul. Nah, itu genre musik kami itu death metal. Dalam sebuah komunitas underground. Nah, seperti itulah. Kalau ingin tahu yang terkini kayak ada Burger Kill. Burger Kill. Death Squad. Betul. Ada band Tengkorak, Betrayer. Betrayer kalau dulu Betrayer tuh band pertama band dulu tuh. Bendera kuning. Bendera kuning. Itu lagu dakwah itu. Ya, lagu sangat dakwah lagunya. Lagu favorit Ustaz Dedi Sulaiman itu. Iya betul. Ada beberapa videonya malaguan musik itu ya. Kemarin pagi dia masih bicara. Itu makanya. Oke. Nah, di band Roh itu kan genre musiknya kayak death metal gitu ya. Itu juga mengusung dakwah dari awal kah atau sebelumnya emang bukan ada unsur dakwah atau emang kebanyakan musik death metal lah? Memang kebanyakan musik death metal. Makanya waktu itu yang menulis lirik lagu itu kan Ambo sendiri. Dan memang sebenarnya enggak bagus sekali diceritain, tapi enggak apa-apa lah untuk sebagai sebuah pelajaran bagi ya. Jadi pada waktu itu Ambo memang na'udzubillah itu memang memiliki konsep pemahaman satanik itu. Jadi sempat Ambo tuh memang enggak percaya dengan Tuhan Allah. Dan lagu-lagu Ambo tuh ada yang salah satunya itu judulnya In the Name of Satan. Pengganti Bismillah. Pas itu. Dan lirik lagunya tuh Ambo ambil dari memang surat Al-Fatihah. Jadi setiap kata-kata Allah Ambo ganti dengan setan. Kan kurang aja. memang nggak rasa. Berarti emang sempat di titik dimana seorang ustadz pernah tidak percaya akan Tuhan ya? 97 itu. 97. Dan memanglah membatu tuh. Cuman dari sikap keseharian, dari orang nampak nggak ada, cuman di hati tuh.
Dan itu sebenarnya lebih berbahaya keyakinan seperti itu. Betul. Nah, Tapi, boleh tahu nggak sih, Bak kok sampai kepikiran kayak gitu? entah tembakan kaji, kaji metal atau Kaji metal. tapi kan ada latar belakang. Betul. Nah, latar belakang seseorang itu memilih musik metal sebagai musiknya. Ya kayak biasanya kenapa memilih Obituary kan? Oh iya. Mungkin karena musiknya asik. Karena musiknya. Seperti itulah. Salah satunya memang musiknya asik dan terlalu tenggelam dalam terlalu khusyuk tanda kutip ya. Iya. Terlalu khusyuk tanda kutip dengan konsep death metal yang asli yang berasal dari Satanik ya. satanik dari luar negeri itu. Betul. Nah, dari Amerika. Iya. Emang rata-rata kalau yang versi luar negerinya satanik banget ya. Bahkan dari logonya, dari video klipnya, penyembah setan. Memang penyembah setan. Oke, akhirnya titik balik Ustadz, itu kan yang di band Roh tadi itu berapa tahun? Dari tahun 9 sampai 2000 lah. Sampai 2000, cukup lama. 6 tahun lah. 6 tahun. 2002 lah dibilang. 2002. Habis itu? Habis itu ambo stop. Bukan stop bermusik tapi stop dengan kegiatan band. Nah, kemudian dengan kegiatan yang lain. Yeah. Nah, titik balik itu sebenarnya tahun 2002 balik. Ketika ambo pas berumur 40 tahun. Oh, usia kemasan. Jadi kan kalau dalam Al-Qur'an sendiri kan yang titik balik usia itu kan usia 40 tahun itu kan. Puncaknya kematangan berpikir seorang manusia kan. Bahkan Nabi sendiri diangkat jadi Nabi di umur 40. Umur 40. Ya. Nah, karena kata orang Kulon. Orang Kulon tuh bina? Ujung Kulon tuh. Orang Barat. Ya. Bahasanya. Oke. Kalau orang Barat kan life start at 40. Ya. Jadi sebenarnya kan kehidupan tuh dimulai ketika umur 40. Nah, kalau dalam konsep berislam, umur 40 itu now or never. Oke. Sekarang atau tidak sama sekali. Nah, maka ketika Allah umur 40 nak mulai balik ke akhirat, nak mulai untuk mengumpulkan bekal. Itu tidak heran kalau misalnya di umur 60, 70 bahkan 80 masih ada aja yang berikut. Oh, oke. Coki ya. Coki. Karena di umur 40 nak langsung itu. Oke. Itu apa? Siap. Nah, yang menjadarkan Ustadz untuk titik balikku tadi apa? Apa momennya? Jadi tahun 2002 itu memang nggak rasau benar. Oke. Kan kebetulan Ramadan itu. Tahun 2002 itu. Jadi Ramadan anak yang pertama, kini anak gua yang pertama itu lah umurnya 23. Wah, kadang. Ini waktu itu kelas 6 SD ikut pesantren Ramadan. Nah, pesantren Ramadan pas pulang, jadi ini kutip surat At-Tahrim ayat 6. Oke. Pak, tadi Ustadz di masjid ada menyampaikan ayat ini, Pak. Disebutnya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Langsung. Nah, bagaimana cara Bapak nanti menjaga kami dari api neraka? Bapak aja nggak pernah sholat, Bapak nggak puasa, Bapak nggak pernah melakukan hal-hal untuk kebaikan. Dan memang pada waktu itu sahur, cuman jam 10 dan sebalik keluar apa-apa makan. Nggak peduli. Iya. Begitu tipisnya iman. Betul. Nah, jadi pada waktu itu ambo rasanya biarlah rasanya di lampang. Ditampak bolak-balik. Balik kiri kanan ke belakang daripada dihajar dia kecek dia anak tu. Nah, jadi langsung pada waktu itu seperti ya Allah. Kalaulah anak yang waktu itu memang luar biasa. Ambo palu anak tu menangis. Nah, semenjak itu ambo temuilah guru ya, mentor. Selama dari 2002 boleh sampai 2000 boleh ambo tu dimasukkan kawah candra di muka istilahnya. Di apa? Dimasukkan ke kawah candra. Jadi digas itu. Oke, siap. Karena dari tahun 97 ketika sedang puncak-puncak tu yang kawanku lah mulai menyampaikan. Jadi artinya butuh waktu lebih kurang 15 tahun untuk closing. Untuk mengclosing seorang Farlan dari jahiliyah menuju ke dia minazulmati ilan nur itu 15 tahun. Cukup lama ya. Sangat lama lah. SMP anak mah. Iya betul. 15 tahun. Jadi artinya kan untuk menuju dari kegelapan menuju cahaya itu 15 tahun kawan.
Itu pun ditampar oleh anakku tadi. Anak Dan anak tuh usia kelas 6 SD. kelas 6 SD. Ya artinya dengan kepolosan seorang bocil lah kan. Betul. Mereka nggak peduli itu. Mau ngomong mau itu tuh bapaknya, mau itu ibunya, mau siapa. Penting mereka dengar, mereka sampaikan. Tapi bagi awak yang mendengar kan, seorang dewasa itu kalau memang makan itu kan hak Allah yang bagi hidayah kan. Dan memang Allah pada waktu itu memang bukakan ya muqallibal qulub kan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Dibukakan hati. Terbuka pintu hati ya. Semenjak itu mulailah mengganti biasanya kan konser dari panggung ke panggung. Kini tetap konser. Dari mimbar ke mimbar, masjid, musola, pengajian. Seperti itu. Dengan konsep yang berbeda. Oke, ternyata emang hidayahku bisa datang dari mana saja. Bahkan dari anak kete yang kalau orang lain ngecek anak kete itu lo kedidanga kan gitu kan. Ya maksudnya apa aja leh nang. Iya. Dulu didik berdoang mah. Dulu ambo makan asam garam ya. Iya. Nah, kalau ambo ada orang kayak begitu bina. Ayang jaleh di anggoh cina. Umur semua jaguang. Dulu ambo makan asam garam dapat doang mah cina. Tuh ambo jawab sih nya. Pati apa cok samurat pak. Garam jo. Jaga garam jasa pak. Oke, Ustadz Iko, kami dari TVRI lah merangkum video-video dari Ustadz kok. Tim badan intelijen dari TVRI ala punya video dari Ustadz. Kita putarkan Ustadz. Oh boleh. Check it out. Mengeluarkan sebuah benda kecil berupa kartu berwarna kuning diperlihatkan kepada sang bapak. Sang bapak ketika melihat kartu tersebut langsung berkata, setiap kita seorang muslim, ya, kesuksesan sejati kita sebagai seorang muslim adalah di akhir kehidupan kita sanggup dan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Wow. Itu perjalanannya dari death metal tadi itu ya. Bahkan tadi ada video sama Ustadz dari Sulaiman. Ada bandnya tadi DSAS. Ya, DSAS. Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Yang DSAS Padang, khusus kami di Padang gitu. Oh, ada dulu cabang-cabang lainnya. Ya, jadi beliau tuh mempunyai mempunyai kebiasaan setiap berkunjung ke daerah bikin band. Dengan kawan-kawan yang lebih hijrah di daerah tersebut. Dengan berbeda nama, tapi konsepnya sama aja. Sang Koko do DSAS Bandung. Dia ada Padang kok lagi. Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Nah, habis itu ternyata ngeband tuh lama banget tadi 95 sampai. Bahkan sama Pak Wali tadi. Pak Wali 95 tuh. Oh, 95 ya. Oh, berarti emang ngeband mana dari dulu? Beliau memang betul drummer. Memang the real drummer. Bukan ujuk-ujuk ya. Bukan drummer karbitan, bukan. Iya. Bahkan tuh death metal juga ya. Beliau thrash metal Metallica. Oh, Metallica. Oh, makanya kayak tadi lagu Exit Live. Enter Man. Oh, berarti seorang ustadz yang tadinya yang bandnya tadi yang kayak death metal bahkan mencoba genre-genre lain juga. Oh, artinya kan ada musik yang idealis. Iya. Ya. Yang ada musik yang musik apa ya? Industri musik pribadi gitu. Dan biasanya kami setelah konser itu membawa lagu-lagu metal itu ya, untuk metal dan lain itu, setelah konser kami nongkrong tuh kita ngumpul tuh lagunya bukan itu nih. Lagu Malaysia. Lagu Minang. Kau bagai Jadi bahasa kerennya metal juga Malaysia. Metal Melayu total.
Nggak ada Berarti gitu. tidak, walaupun secara awak tampil kaluannya lagu-lagu metal, tapi tetap ada yang sedang digemari Ya, pada saat sisi itu. sisi apa ya? Sisi humanity aja. Si- Ada. sisi Dan humanisnya. the other side-nya adalah. Aduh lah ya. Oke, Ustaz, tadi kan tertrigger kah atau yang tadi Zulmati Ilan Nur tadi itu Ya, benar Zulmati Ilan Nur. dari seorang anak kelas 6 SD Mau dua balik lah lebih kurang. mau dua balik lebih kurang bisa tergerak hati seorang Ustaz. Nah, itu kan kata Ustaz tadi pergi ke seorang guru. Ah ya, guru. Nah, dari seorang guru kok belajarnya maksudnya seorang ustadz belajar kepada guru tuh belajar dari nol lagi kah atau lah belajar tengah jalan? Wak dari siko nak ngerti atau belajar dari yang apa yang ndak wak ketahui dulu. Oh iya iya. Kan misal tahu kan ada kon di rumah yang pengen lo hijrah kan, atau kayak awak mungkin sembahyang masih tinggal tapi ada pelacu sehingga awak pengen nyola belajar yang lebih dalam gitu. Oh iya. Nah, mungkin di kesempatan ini juga ambo menyapa lah mentor ambo, guru ambo. Itu mungkin awak mungkin kenal aja beliau tuh. Beliau Ustadz Dede Bafaki. Ustadz Dede Bafaki itu jadi kalau di sisi umur kan memang jauh beda. Betul. Kalau udah 8-9 tahunan jaraknya beliau, 8 tahunan. Nah, mungkin beliau menganggap itu Farlan itu kan, Bang Farlan itu kan jadi usia di atas. Nah, beliau memang jenius. Ya. Jadi bisa membuat apa ya? Bukan murid ya, apa istilahnya? Kalau istilah dalam bahasa Partner ya. kalau guru kan mentor. Ya, ya. Apa tibanya itu ya? Mendampingi lah ya. Mendampingi beliau. Yang ambo aku sendiri kalau bahasa pengajiannya mutarobi. Kalau yang mentor itu kan murabbi, Ya, pembimbing ya, awak. ya. Awak yang dibimbing. Nah, beliau mungkin bisa menjelaskan, Bang Farlan kok ndak bisa digas. Nah, cara beliau itu unik. Ya. Ustadz Dede itu kan sering pergi dakwah kemanapun. Ya. Ke wilayah Sumatera, aku sering Sumatera, Sumbario, Jambi, Bengkulu dan lain. Sering ngajak ambo. Bahasa tuh bukan itu, Bang. Temenin nyetir ya. Nanti ada kawan di perjalanan. Seperti itu. Kayak gitu, bukan Itu cara Ustadz tuh. kawanan wak pai dakwah nak tuh dia. Nggak. Tolong kawan-kawan mota. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di awal-awal ya namanya seorang ustadz ya masuk waktu kan berhenti di pom bensin atau di masjid sholat. Ambo, Bang sholat labian sholat ya. Kayak gitu deh awal-awal. Oke. Sampai beberapa kesempatan. Dan itu di Pabianse dulu. Beliau tidak pernah Bang sholat. Bang, enggak pernah sekalipun ngejat, enggak pernah sekalipun gimana ya? Sholat itu wajib. Enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin beliau tahu dengan karakter Ambo kan. Oke. Ambo tuh kayak bola bekel. Makin ditekan makin mulai lantun. Melantun ya. Mungkin ini badian dulu. Oke, berarti dengan hikmah tuh, Bang. Ya, pas dengan hikmah dan contoh. Nah, beliau kan juga seorang trainer juga. Ya. Seorang motivator juga. Sering berikan training motivasi kan di beberapa tempat. Nah, itu Ambo celik. Makanya waktu konsep beliau tuh dengan ATM, amati, tiru dan modifikasi. dan style berdakwah Ambo sendiri memang boleh dibilang 75% Ustadz Dede Bafaki. Oke, karenanya emang yang tadi tuh mentornya partner dan berteman lah ya. Berteman. Tiba di kriminal kok partner in crime. In crime. Tapi kok partner in dakwah lah gitu ya. Oke, berarti seorang Ustadz Dede itu memberikan tauladan lah ya. Ya. Memberikan tauladan walaupun tadi Ustadz ndak sholat kan. Bahkan kata-katanya nyeleneh aja lah biasa teh. Ya, biasa. Tapi dengan itu Ustadz lama-lama akhirnya ya namanya Pak manusia berakal kan. Ya. Manusia berakal, manusia berpikir kan. Afala ta'qilun afala tatafakkarun tuh pikirnya. Mantap sagan loh Ustadz Dede ko salat indaknya. Oke. Ko nampak dia orang balok kan. Tu tanya siapa Ustadz tentunya. Ustadz sebenarnya enggak ada batunya. Jadi seperti itu lama-lama. Jadi beliau seperti itu. Dari 2012 sampai 2015. 3 tahun. Dan itu Ambo belum diberi izin untuk memberikan ceramah, enggak ada. Cuma lihat saja. Saya lihat salah dulu ya. Pokok beliau pun enggak pernah ngecek. Bang, lihat aja enggak ada. Awak sudah pikir lah.
Oke, berarti seorang Ustadz Dede tadi pertama memberikan tauladan ya, menyadarkan seorang Ustadz Hendy dengan cara hikmah itu dia ya. Bahkan disuruh apa yang ke awak tadi berarti buliah ya kalau seorang awak yang kurang dalam tanda kutip kurang beragamu kok atau yang yalah kapi-kapi selayang kok kan. Ya, boleh berarti awal-awal beribadah kok kayak karena sagan dulu. Kan berarti kan karena sagan dulu, tapi karena sagan tuh terbiasa akhirnya mendapat kenikmatannya gitu. Ya kanlah dicontohkan dari Rasulullah ketika bagaimana beliau berdakwah kepada orang-orang yang betul-betul tidak mengenal Islam di awalnya. Ya kan ada waktu itu seorang Arab Badui. Ya. Ayo pergi ke masjid zaman dulu itu kan masih tanah. Iya. Jadi mereka jamban di masjid itu. Umar bin Khattab tahu kan Umar bin Khattab kan. Kalau pedang mah ya putih kan belum berjalan macam. Itu jelas biasa. Ini enggak tahu dah. Tapi ketika Ka'ab bin Malik ketika di perang Tabuk melele kan orang lapai. Belum di barangnya meleleh kan. Diboikot dari Rasulullah. Bedanya. Karena yang tadi yang melele kok Allah tahu tapi masih aja melakukan. Ini tahu. Oke. Makanya ketika berdakwah dengan orang jangankan untuk masalah-masalah fikih yang lain, sholat itu beres dah. Bisa sih terjaga sholat 5 waktunya tuh. Apalagi di masjid, itu luar biasa itu. Oke. Jangan digas lah. Lah niosnya ke masjid lah syukur ya. Kok kan kini kan orang lah di masjid direcokin. Nauzubillah summa nauzubillah. Sementara orang dilapor bampok dia 24 jam 24 hours. Nanti berhenti. Itu di komplek rumah hamba tuh. Abang ngecek Pak RW-nya. Itu kan ada kawan-kawan kawan-kawan yang sering majak awak ke masjid. Jadi kawan-kawan tuh lah di masjid loh. Di masjid dia zikir, gitu siap macam-macam lah. Malah diserupai. Atau mau ngecek ke Pak RW. Kok orang yang lah di masjid direcokin. Ya harus Pak RW urus tuh orangnya bampok 24 jam di pos lah. Itu yang harusnya. Kalau itu berikan ada Pak. Berarti Pak ada tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdakwah itu memang lihatlah siapa yang mau dakwai. Sampai dengan ketika berceramah. Lah jadi anak-anak TK, anak SD, bahasa-bahasa yang tinggi. Anak SD kecil ustaz kok aja. Tapi aja yang bercerita. Bercerita dengan dunianya. Ya kalau zaman anak kini ajaknya cerita tentang game. Ya kalau SMP SMA kan seperti itu. Yang SMP SMA mereka apa yang mereka suka? Ya tentang dunia cinta dan keseharian mereka. Mereka buat tertarik dulu. Seperti itu. Itu yang penting tuh. Itu misalnya kalau dengan pejabat, ambo pernah loh di Kabupaten Solo. Bupati, Kapolres, Ketua DPRD. Itu kan ada lah kan. Beda lo trik no. Jadi artinya kita berbahasa menurut kacamata mereka. Berarti cara Ustadz untuk seseorang atau audiens kok tadi bisa mencerna dakwah kok pertama agak tariknya dulu ya. Iya, bikin mereka nyaman dulu. Makanya berbicara kepada jamaah tuh diskusi. Bukan tausiah, bukan cara diskusi. Karena diskusi itu kado dialog dua arah. Ya. Jadi mereka sense of belongnya, mereka merasa memiliki acara itu. Biasanya kan merikosnya. Mengganggu. Protes nggak bisa. Nggak ada masalah. Jadi ado yang dibawa meskipun hanya seketik tersimpan di pikiran dan hati jamaah seperti itu. Nah, Ustaz Dede seperti itu, makanya membekas benar sampai kini insyaallah. Oke, berarti cara-cara memberikan dakwah dengan hikmah kok tadi, dengan menyesuaikan dengan audiens kok tadi itu sangat-sangat penting dan sangat bagus ya. Bahkan yang sepengetahuan awak kayak anak-anak pas hari Jumat lah misalnya kan. Di salat Jumat meribui belakang ndak boleh, maksudnya boleh ndak diberangnya kayak gitu kan? Jangan. Niosnya ke masjid itulah hebat ya. Makanya gini kan masjid dilarang tidur di masjid, dilarang bawa anak. Makanya anak tuh kini lebih suka di warnet. Iya. Daripada di masjid, kira di masjid Rusia. Kan meribui sekalian Ini namanya anak-anak tuh meribui. Tapi kalau apa meribui, berang mah.
Oh, semua kejadian tadi yang Nabi Muhammad jo Tuh. sahabat tadi. Dia seperti itu. Oke, siap. Kok pembicaraan sedang seru tapi ada nak lewat. Ini harus ada tuh. Harus ke Harus Patiang. ada, gitu. Oke, saudara-saudaranya kita akan lanjutkan kembali pembicaraan seru kita bersama Ustadz Hendy Farlan. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Ambo Dispis Gori dan Ustadz Hendy Farlan. Ko Ambo adunan Ambo tanyon cek ko terutama mungkin tidak hanya Ambo ya. Mungkin kawan-kawan di rumah pun merasakan hal yang sama. Terutama kini kok banyak anak-anak muda-muda, termasuk Ambo yang lah muda lewat cekete. Yang masih kayak Ustaz tadi kan dia mau 40 ndak ya no. Tapi kalau bisa dari sebelum mau 40 kan akan lebih nikmat ya. Lebih bagus. Iya, karena umur kan ndak jale tadi sampai 40 tidak. Mumbang jatuh kalau jatuh. Nah, baat caranya sih supaya awak niat untuk sholat ke 5 waktu. Karena 5 waktu susah, kadang awak subuh lah zuhur ndak. Nah, itu yang lain kadang sekali Jumat sih ya, kadang sekali rayo sih, kadang kan kayak gitu tuh. 2 kali setahun. 2 kali setahun malah. Bahkan rayo pun enggak ada datang gitu. Nah, agih lah kami jangan sakit tapi kayak tamparan supaya nya salat. Sederhana sih sebenarnya, memang itu tergantung keimanan ya. Tapi ada sebuah kondisi orang yang tidak mau sholat tuh berarti kan dia tidak mau bersujud. Kan ada posisi sujud. Yeah. Nah, kalau dalam pergaulan misalnya bawa aja kawan. Bray, kama dia apa? Dikam bawa kan? Iya, iya. Kama sih selama ke pren. Nah, itu. Tepuk bahu ya. Tapi pasti asik ya. Ya cerita lah kan bla 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 bla. Tapi kalau kepala aja seke, oi kama aja kon. Bagi kira tuh. Bangki sugawa. Awas suganya bangi ya. Bangki war. Nah, kalau bang sama. Betul kawan kepala mah. Iya, betul. Nah, ketika artinya kepala kok memang sesuatu yang paling berharga di bagian tubuh, Pak. Kan seperti itu. Yeah. Nah, ketika kepala yang paling berharga kok, ketika sholat pada posisi sujud, posisinya di mana? Samu rendah ya kaki. Samu posisinya di kaki. Ya. Nah, ketika awak sujud tuh kan awak menyebut Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Merinding yang bakal Nabi itu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Artinya berarti kalau orang nak maksudnya sombong. Oke. Sombong. Ya memang jatuh kalau po jatuh nak tahu dulu. Ya, baca Ustaz Dery Sulaiman di dalam lagu DSAS-nya, orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati, yang muda mati, yang gaek mati. Ya kalau yang gaek dulu mati, kalau muda mati bah. Awak nak tahu dong. Ajal ya. Kok agak serius ya. Ya, boleh. Meskipun sersan ya. Ya. Malaikat pencabut nyawa tuh, ya. Malaikat maut tuh. Ndak kado mengirim pemberitahuan ke apa tuh. Misalkan KPU notifikasi ya. Ndak ada notif doh. Iya. Ndak kado ge bunyi notif mereka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Insyaallah nyawa Anda akan dicabut 7 hari ke depan. Iya. Ndak ada doh. Atau kayak pulsa kan paket Anda akan berakhir hari ini. Hari ini ya masa tenggang. Ndak ada doh. Ini tak kaji. Ndak tahu doh. Mah tahu. Kan sering buat di dalam pergaulan. Ada berita kan si A nya lah bayi. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapatang ambo sobok dinyo ka mau ta dinyo. Mah tahu mina. Iya. Antara kok sia kan. Desbi ambo atau sia. Oke lah macam ambo. Dapat berita dia Afif. Bang Desbi, Ustaz Farlan mendulu ya, Pak. Saya lebih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kapatang ambo galak-galak aja beliau. Nah, imam konyo awak harus mempersiapkan. Salah satunya solat lah. Nah, yang namanya awak kaum lelaki muslim ya. Setiap Jumat awak anggaplah hanya pasti pergi solat Jumat. Enak. Nah, ada kalimat yang selalu ingat andek khotib. Kalimatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah minta ya. Jangan cuba-cuba mati kalau tidak dalam keadaan muslim. Artinya apa? Artinya ketika hari terakhir awak akan menghadap Allah tu, awak sanggup mengucapkan password masuk surga tu apa tu?
La ilaha illallah. Dan itu tidak serta-merta saja bisa mengucapkan, harus dibiasakan. Iya. Lele mungkin tiap hari mengarasau yang keluar dari muncul gisi kebun binatang ya, memaitong 1 sampai ampe tadi. Akhirnya di penghujung ngeponyo bisa mengucapkan wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Cuman sesuatu itu kan bagaimana cara awak menghadap Allah nanti di akhir kehidupan awak, itu bagaimana kehidupan awak sehari-hari. Kalau terbiasa awak solat, bersedekah, hadir majelis taklim atau berdiskusi hal-hal yang positif, insyaallah awak akan dimatikan Allah dengan seperti itu. Kan banyak loh baca berita ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan solat, keadaan jadi imam solat, membaca Al-Quran, hadir di majelis taklim kan. Dan banyak kan ingat awak hotel Mecang terkena 2009. Lai. Hah? Ya. Pas Gampo ya. Pas Gampo, banyak yang basabok yang nauzubillah min zalik ya, yang tak pantas sabian. Seperti itu. Dan awak berharap kan kematian awak tu husnul khotimah. Akhir yang baik, bukan su'ul khotimah. Oke. Nah, kalau mengcek ini kalau serius kah aku. Horor cerita ustaz kau. Sesuai jadi benetri roh tadi. Oke. Anggaplah awak setelah itu mati ya. Ya mana ada yang tahu. Oh ya pernah benang apa kutipan. Tidak tahu, tidak tahu. Tolong saya perbaiki. Entah itu hadis, entah itu hanya peribahasa Arab ya. Beribadahlah Anda seakan-akan mati esok hari. Apa? Bekerjalah seakan-akan hidup selama-lamanya. Beribadahlah atau sholatlah seakan-akan mati itu esok hari. ungkapan itu tuh. Ungkapan. Katanya hadis tapi yang kata sebagian ulama kan hadis itu palsu. Cuman yo kan ngeri juga tuh. Iya betul. Ya kan? Sama dengan hadis usia umat Islam itu kan sampai 1.500 tahun. Ya. Kini 1.445. Pada tahun ini tahu sampai 20 tahun ini. 20 tahun ya. Tapi kan banyak hal positifnya. Iya. Banyak orang bertobat kan. Betul. Nah seperti itu. Ya artinya ketika itu kalau Ambo memahami dulu yang kalimat tadi itu. Ketika bekerja itu fokus bekerja. Ya kan, bekerja untuk akhirat, mengumpulkan untuk akhirat. Nah, ketika awak beribadah, ya fokus beribadah. Akan terbalik awak. Karena waktu sekolah dulu, nah guru aja di belakang buku awak tuh ada gambar-gambar nama band, gambar-gambar apa itu. Nah, ketika awak misalnya nak sekolah, ada apa alasan awak mau pergi sekolah, Bu? Kan seperti itu. Nah, jadi tidak fokus. Nah, kadang-kadang ketika awak beribadah kan memang banyak. Jangan disangko ketika awak beribadah pilih ke je pasukannya apa? Aniang teh. Itu lebih parah lah. Ketika Allahu Akbar baru di situ tuh awak mencari sesuatu kan? Iya. Di situ kunci. Di situ kunci lah seperti itu. Oke. Karena Allahu Akbar. Nampak kucing gua lenaya di meja kusudi matu. Banyak cobaan-cobaan ya Ustaz. Bahkan ketika sholat kau pun tahadu pisikan kata. Aduh ide kau. aduh sih ikut itu yang aneh Ustaz ya. Ketika permasalahan kau bikin di waktu senggang dan tidak ada api dua jawaban. Ketika sholat entah jubili kau tengah hati entah hidayah dari Allah kau macam kau caronya ya. Kau sana macam doa aja kau. Dari maknanya ketika awak punya masalah, jadi fikiran awak kan terbatas. Ada sesuatu yang betul-betul kan, ada yang tidak, ada yang harus kembalikan kepada Allah. Artinya itu ketika awak lah balik dah masalah, menunduklah ke bumi itu. Ya kan? Artinya berserahlah. Kan seperti itu. Mengadu ke kawan awak, meninggal laluannya. Ada yang ngecian kan ya. Jadi tak bisa kerengok je. Mengadu kan. Tapi mengadulah kepada Sang Maha Konsultan. Curhat tu kan kepada Sang Maha Konsultan. Ya tak? Okey. Kau curhat ke Balai Jenis lebih parah. Bukannya solusi. Apalagi kalau putih-putih baca kan. Kalau abang jadinya. Itu tuh hero pahlawan kesiangan lah itu. Nah, jadi tantangan seperti itu banyak. Apalagi ketika Ambo mulai berhijrah itu. Nah, Ambo ceritakannya sudah. Tantangan itu bukan dari pihak luar, dari soundband awak sendiri. Orang rumah lah pertama lah.
Apa kata-katanya yang Ya karena kalau meninggalkan kerajaan yang Lampung. Biko kalau kok hidup iwan. Nah, kan seperti itu. Dan memang orang hijrah itu awalnya memang diuji dengan finansial. Mari leh. Cuman gini. Hijrah itu adalah proses memperbaiki diri. Nah, proses memperbaiki diri dari kondisi sekarang menjadi ke arah yang lebih baik. Lebih baik menurut siapa? Lebih baik menurut Desbi? Enggak. Lebih baik menurut Afif? Enggak. Lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harus ada pembimbing atau mentor awak. Sampai awak bertanya. Enggak kata buat gitu pengen awak apa tuh ke seorang. Kalau awak seorang deh ya. Itu gunanya awak pai berkumpul dalam majelis. Kan ada peribahasa mah. Berburu ke padang datar, dapet rusuh balang kaki. Berguru ke palang ajar bagaikan bungo kambang tak jadi. Kan seperti itu. Artinya kalau awak belajar di Mbah Google, ya kan, Mbah Yahoo, tanpa ada membimbing itu ini. Iya sih. Betul. Kadang kalau di internet tuh, oke lah, semua informasi dari situ. Tapi awak nak bisa mengverifikasi iko betul nak disampaikan kau. Atau iko ada sisipan dari paham-paham yang tidak sesuai Jawa atau aku. Ya kan? Iko dari versinya siapa? Yang masap-masap kan itu ada kan? Dalam campur dua sih. Tapi dengan mentor awak jaleh kok arahnya. Kok nak betul, kok nak salah. Yang mengarahkan. Nah, ketika proses hijrah itu sendiri, ya dari orang terdekat, yang namanya awak lah mulai mendapatkan hal yang nyaman, terjun ke masjid. Ya. Nah, di situ kadang-kadang jamaah masjid yang ada pengurus tuh itu kadang-kadang sering membuat orang tuh balik lantun. Maksudnya? Nah, ambo sendiri buat itu kan, tiba kan. Jadi seorang jamaah masjid tiba, tumben, kamu asal mau aja. Iya. Coba kalau awak nak kuat mental pada waktu itu, aku lambo dalam mati, ambo kesiko nak ada apa. Ya. Harusnya lebih bijak kan. Alhamdulillah bertambah aja jamaah awak. Mudah-mudahan istiqomah hinaknya. Kan sajuk tiwak nengah tu. Iya. Kalau gini kan tidak. Ya namanya orang baru berhijrah tentunya agak-agak norak sedikit. Betul. Agak-agak caper kan. Betul. Mencari perhatian supaya diapresiasi. Awak kalau baru-baru itu kan butuh apresiasi. Betul sih. Kalau yang kayak koko emang nampak dan bu. Kawan-kawanan pareman kadang tuh kan tiba-tiba kok mau saja pakai jubah kadang. Serius. Ada awal shock awak kan. Sampai orang yang emang sekampung tuh mencerkannya si anu tuh sih. Lah kemas haji ini jubah kadang aja. Ya kan hal positif tuh. Iya betul. Cuman kadang-kadang masyarakat ya, masyarakat sekitar lingkungan, di situlah dipilih itu apa? Biasanya nak cerita tuh hanya pajak tuh preman gini pakai baju jubah kadang lu, sok lu kayak masnya. Yang awak kayo lah, iyo naknya. Bang cek dari AKB. Ulah lah kemas haji kan. Dulunya kerajaan main gitar, minum, boh. Alah kerajaan juga main gitar, nak kerja Nabi kerja ngono kan itu. Iya. Diprotes. Akhirnya nilainya kerajaan Nabi. Sholat yang lain kan, banyaknya. Jadi mau lu apa sih? Kok di Cikarawin? Situ banget sih. Di Cikarawin. Oke Ustaz, kok ada langkah lewat Ustaz. Aku senang seru banget kok. Oke Ustaz, selanjutnya kita akan kembali lagi bicara bersama Ustaz Hendy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, Nusana selanjutnya basu balik kita lagi acara kesan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Jangan lupa saksikan program podcast Tampek Motako setiap Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa senak tonton live di TV, bisa juga senak tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Ustadz Hendy. Ustadz, Iko, ada beberapa orang, mungkin Ambo pun pernah memikirkan Iko. Ketika muda, ajar ya. Ajar, atau Iko, jalan kok luri kok. Nah, kayak kok mungkin banyak orang memikirkan gitu. Jalan luri kok luri sewa.
ngantuk gitu. Kok ada kilo seketik, kok kan tak jago gitu. Pernah enggak jalan misalnya kayak di jalan ke Jambi itu ke Bengkulu itu lurus situ ngantuk rasa-rasa ka jatuh gitu kan. Tapi kalau ada kilo seketik ya di situ mataku nyalang gitu. Semua jo yang tadi tuh hatiku mudo kok yang itu pas tuh salah. Iya. Memang seperti itu ya kan. Jadi di dalam dakwah sendiri kan dakwah itu bukannya akan melalui jalan aspal beton yang kiri kanan bunga melati mewangi sepanjang hari enggak. Memang penuh onak dan dulu jalan dakwah tuh sambung dengan kehidupan awak. Nah kalau udah berprinsip sholat tuh bisu adalah keluar gaek. Pertanyaannya ada yang nak umur sampai segitu. Tapi balik ke cerita tadi lihat. Iya. Mumbang jatuh kelapa jatuh. Ya kan ada peribahasa orang Betawi. Kelapa muda kupas-kupasin katanya. Cakep ya kan? Kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin. Setelah tua tinggal batoknya. Puas-puasin bagaimana kan gitu. Nah kan salah satu yang akan dapat syafaat dari Allah nanti di hari kiamat kan seorang anak muda yang beriman gitu. Ya kan yang kalau orang gaek yang lah umur 60-70 tuh rajin ke masjid itu memang harus. Kalau enggak tuh kan mengalih. Tapi kalau ada anak muda rajin, itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan untuk mencari pendamping anak perempuan kita, carilah seorang pemuda yang menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid selama 40 hari tidak putus dan berada di saf terdepan. Kini dicari ke masjid kayak gaet apa? Itu. Dan memang susah. Sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid itu adalah dua waktu sholat yang tidak bisa orang munafik mengerjakannya. Sholat subuh setengah lama lalu. Sholat isya awak lalu. Dua waktu itu. Itu sangat luar biasa benar. Kalau maghrib bisa dikecil taruh. Orang udah posisi fresh, pulang kerja lah selesai. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang ngecat, nanti silahnya. Waktu Giko, kan misalnya mencari seorang ustadz kan. Dulu pernah anak band, pernah dunianya, kok tahu kalau mau pribadi tahu mana lah anak band gitu kan. Tahulah dunia entertain semacam. Lah mencoba sedoalahnya kami alun itu aja. Kalau mau coba lu baru mau hijrah aja. Kan jadi memang generasi kini tuh memang generasi kritis ya. Mereka memang seperti itu. Memang ada pahaman agnostik. Benar kan? Yang meyakini adanya Tuhan, meyakini ada hukum syariat yang lain, tapi mereka tidak mau melakukan. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, ya monggo aja terserah lu lah. Yang jelas kan ada contoh. Cuman, ada nggak jaminan ketika Anda berbuat ingin memuaskan diri di dunia ini masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup? Nah seandainya ketika awak sedang dikek botol misalnya kan, ketika awak sedang tiba melekat pencabutnya apa? Betul. Bukan itu nyawa mereka. Wahai hamba Allah akan kucabut nyawamu. Santai mereka. Mungkin. Bawa goyang dulu. Menyala bangku mungkin itu dong. Betul. Ambo itu salah satu kok mungkin kalau untuk salat mungkin alun sempurna banal ya. Tapi untuk hal kayak itu tuh selalu membuat ambo ndak contohnya kayak yang dunia malam ke dalam klub-klub kayak itu ya. Walaupun diajak sama kawan, ambo selalu ngecek indak. Dan alhamdulillah sampai kini ambo belum pernah menginjakkan kaki ke dalam tuh. Nah, apa yang membuat ambo ndak pengen karena itu tadi. Ketika ambo di dalam masuk ke dunia yang kayak gitu, kalau terjadi gampo dan ambo meninggal di saat itu. Padahal hidup ambo lah ambo usahon positif terus kok. Masa di ending bad gitu. Itu yang su'ul khotimah tuh. Itu kan berdoa terhindar dari keadaan su'ul khotimah. Akhir yang buruk kan gitu. Awak akan mengharapkan husnul khotimah. Jadi seperti happy itu. Ending. Happy ending. Iya. Jadi memang
tantangan dakwah, sebenarnya tantangan dakwah yang paling berat itu adalah kepada kaum remaja, kaum milenial dan Gen Z, dan generasi alpha sekarang ini. Mereka bisa melihat dari internet gampang, cuman memahamkan itu. Itu barik tuh. Dah, jujur aja enggak semua kawan-kawan yang bisa masuk ke dunia seperti itu, dunia remaja tuh. Memang ada selahnya tuh. Ya bakti Ustaz Dery kan, kalau untuk musisi ya, musik boleh metal, tapi sholat jangan tinggal. Lalu serius itu. Betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau mau ngecek ke anak-anakmu cowok 3 loh, mereka gamers loh ketiga-tiga. Nah, oke. Anda boleh jadi gamers, tapi sholat jangan tercecer. Itu. Oke. Pokoknya awak kuliah kan ada yang dunia wal akhirat tadi itu ya, antara dunia sama akhirat kok diseimbangkan. Kalau akhirat saya itu nak ada mencari piti, wak itu nak mungkin ada. Nak berwarna lo dunia. Nak berwarna. Bahkan dengan adu piti wak bisa bersedekah, itu berzakat semacam buat orang lain. Tapi yang tadi itu oke lah gamers, tapi gamers yang tidak meninggalkan sholat. Oke lah anak metal, tapi metal yang sholatnya nggak tinggal. Oke, nothing problem. Not problem ya. Selagi yang tadi itu 6 pokok-pokok wajib-wajib tuh tidak tertinggal, dan yang kerjaan wak indak tercampur aduk begitu ya. Wak pekerjaan wak contoh musisi atau pembuat acara kayak kok, tapi pembuat acara nambah caru pungkang ya. Ya kekela salat nak tinggal, tapi ketika pembuat acara baca pungkang wak nama. Tapi kan itulah kan salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau yang biasa salat pasti kan muncul itu berbandrol biasanya. Ya ada remnya. Oke. Nah, kalau tidak biasa salat memang lapis saja. Ya, body yang lebih viral kan ya. Mulik morimu sembarang melantong muncul. Iya, cok air aja dia ngomong kan. Muncung itu tidak diregister katanya. Ustaz. Register di daftaran. Ustaz, terakhir sih dua lah. Harapan ke depan Ustaz. Oh iya. Jadi ambo dengan beberapa orang kawan yang dari komunitas underground yang ada di Kota Padang. Kami ada bertiga tuh. Ya. Bertiga yang ada nama Ustaz Eka Putra. Beliau kok dulu punya band black metal. Nama band black metalnya kok Firaun. Tapi beliau kan dai dia. Dai. Beliau dinas di DKP, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumbar. Nah, satu ada seorang lain beliau guru di SMA 6 Balai. Rian beliau. Nama bandnya dulu black metal Mungkin Nangkir. Nah, kami bertiga. Jadi masih sangat sedikit. Nah, ngecek awak boleh lah komunitas misalnya Korps mau balik metal misalnya. Metal tuh menuju taubat total. Asik. Makanya mau kan membuat sebuah, bisa jadi podcast juga nanti tuh. Dakwah metal. Dakwah metal tuh dakwah menuju taubat total. Nah, jadi seperti itu. Itulah harapan. Jadi semakin banyak kawan-kawan yang dari komunitas underground terutama komunitas musik metal tuh yang maulah menjadi pendakwah. Kenapa? Menceritakan diri sendiri itu lebih ada ruhnya daripada menceritakan cerita orang lain. Karena itu pengalaman. Nah, itu kan tergantung dari talent kan dan mental. Enggak saudara orang yang punya mental. Iya, betul. Tapi itu bagus menurut karena segmen-segmen kayak gitu yang sulit terjamah, karena orang misalnya contoh ceramah di masjid, sedangkan yang kadi ceramahiku nak di masjidnya dah. Ya kan, ceramah di masjid, sedangkan pasarnya itu adalah orang-orang yang tidak pernah ke masjid selama kok. Ya kan, tapi dengan adanya digital kayak gitu, dengan adanya media sosial yang bisa menyebar, semoga dakwah-dakwahku semakin menyebar juga Ustaz. Oke, satu quote terakhir Ustaz sebelum kita closing untuk kawan-kawan yang pengen hijrah. Jadi yang penting hijrah itu bukan sekedar mengubah penampilan. Nah, hijrah bukan hanya sekedar mengubah penampilan. Biasanya pakai baju metal kemudian pakai baju seperti itu, bukan hanya setakat itu saja. Tapi hijrah itu adalah sebuah proses yang lumayan panjang menuju proses perbaikan diri yang lumayan panjang menuju kepada hal yang lebih baik. Lebih baik menurut siapa? Lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar dan pedoman awak. Jadi tidak hijrah orang hijrah awak dah. Nah, kenapa kan ada orang yang hijrah tapi kemudian balik lagi? Pertama karena tidak ada mentornya, cuman tidak ada pedomannya doh. Setelah hijrah tuh
saya mau ngapain? Iya ya. Harusnya kalau hijrah kok harus ada pendamping yang bisa malurihan awak. Iya, ada mengenai. Baso anak kini kok hijrah kok move on. Nah, Oke, terima kasih Ustadz Hendy Farlanko karena kita terbatas oleh waktu. Semoga di lain waktu kita bisa bercerita-cerita. Amin, lagi. amin, insyaallah. Oke, dan selanjutnya demikian bincang-bincang kita bersama Ustadz Farlan. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat kita kok. Ambon Bisugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.